Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 375.000 lulusan UGM. Ini menurut perhitungan dari Dr. Tifa, ya. Stempelnya itu sama semua, ya. Yakni dia menindis foto pemilik ijazahnya. Nah, cuma satu saja, kalau ini memang betul disebut sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Gadjah Mada, yakni Jokowi, yang fotonya itu malah menindis stempel. Stempelnya ditindis oleh foto, dan itu pun pakai kacamata, dan itu pun tidak tampak itu Mukidi atau Jokowi. Apalagi kalau dilihat dari bibirnya itu. Beda jauh bibir Mukidi sama Jokowi. Apalagi kalau dilihat kolom menjingnya, beda jauh, ya. Ini loh, saya kira para termul itu cobalah mikir, bongkar-bongkar dulu arsipnya yang ada di rumah, lihat semua ijazah yang dimiliki. Karena termul itu juga ada doktornya, Dr. Armando. Saya menduga Dr. Armando itu tidak memalsukan ijazah. Coba dilihat ijazahnya, apakah fotonya menimpa stempel atau stempel itu menimpa foto. Loh, kenapa kok beda seperti itu aja menjadi persoalan yang besar? Ini perlu dipahami oleh para termul yang tidak kuliah. Kalau termul-termul yang kuliah, jadi lawyer, jadi apa, pasti tahulah. Tapi kalau termul-termul yang nggak kuliah, yang adakan sembako, kadang-kadang juga menulis di buat TikTok dan lain sebagainya, ini perlu paham, ya. Apa sih bedanya, gitu kan? Bedanya yang disebut dengan stempel fakultas, ya, universitas, dan fakultas selalu disertai dengan universitas, karena fakultas itu berada dalam otoritas universitas. Kenapa foto itu ditindis oleh stempel adalah karena stempel inilah yang memberikan cap resmi bahwa ijazah itu betul-betul dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang ada. Tuh, makanya semua dokumen, ya, semua dokumen itu selalu begitu, pemirsa. Ya, kita bahkan dari, kalau zaman dulu kan ada kwitansi dan lain sebagainya itu, sebetulnya nggak boleh kita memberikan tanda tangan pada kwitansi kosong di stempel kalau kita dari perusahaan atau apa. Angkanya harus dibuat dulu untuk pembayaran apa, jumlahnya berapa, baru ada stempel dan tanda tangan dan stempel pejabat yang punya otoritas. Kalau di perguruan tinggi ini ya rektornya, gitu kan. Jadi semua akan seperti itu. Ya. Nah, sama orang lulus, namanya siapa? Oh ya, teruji dia namanya sudah benar. Fotonya, oh ya sudah benar, baru distempel. Sehingga kalau keluar jumlah yang 375.000 itu, tidak ada satupun orang yang berani dan bisa mempersoalkan kelulusan resmi dari Gadjah Mada. Hanya ijazahnya Jokowi saja. Ya, kenapa begitu? Ya, kita bisa menduga, pemirsa, mungkin ini adalah belangko lebih, belangko lama, ya, atau bisa jadi ini adalah ijazah seseorang, ya, kemudian dicopot itu fotonya dan diganti dengan fotonya Jokowi, ya. Nyopotnya itu pakai sistem cropping, bukan copot fotonya. Kalau tampak dari segi pas fotonya kan masih ada itu. Nah, cuma fotonya saja itu kan memang bisa di teknik cropping gitu loh. Jadi modelnya Jokowi itu adalah model cropping foto itu. Ini juga memang agak blow on gitu ya dari para pemalsunya ijazah Jokowi. Mestinya, ya kan,
mestinya kalau cermat sedikit, ini ditarik aja garis-garis yang ada di stempel yang di belakang foto itu, dibuat baru dengan nada merah. Ya, tapi kan ini sudah terlanjur, jadi kepalsuannya itu udah kelihatan gitu kan, ya, sehingga memang tampak seperti itu. Dan yang jelas tuh fotonya bukan foto Jokowi, itu sudah banyak analisis. Saya yakin Jokowi kalau benar ditunjukkan ini mukamu, enggak, muka saya bukan begini, ya, pasti enggak lah, ya itu sudah dikonfirmasi banyak pihak, itu adalah Dumatno Budi Utomo, tuh pemirsa. Jadi ya ini Bareskrim juga lihat tuh, orang-orang Bareskrim tuh lihat kalau punya ijazah, punya piagam dan lain sebagainya, itu stempelnya nindes foto atau fotonya atau fotonya nindes stempel, semuanya akan sama. Karena apa? Itu resmi dari sana. Nah, kalau misalnya ada rektor dan lain sebagainya sekarang dia seperti itu, ini hanya satu pembelaan saja, tidak bisa mengubah. Kecuali kalau kata-katanya itu bisa mengubah, memutar waktu, Jokowi kuliah lagi dan lain sebagainya. Ya, ini dikemukakan oleh penggiat media sosial, Tifauzia, ya, Dr. Tifauzia, yang hari-hari ini juga bergulat untuk bisa memenangkan hati publik dengan berargumentasi. Dan sebetulnya kalau orang itu dasarnya adalah benar, argumentasinya itu logis. Sebaliknya, para termul, meskipun mereka profesor, tetapi kalau otaknya dipakai untuk mengungkap, untuk membela kebohongan, ya pasti akan kelihatan bodohnya itu, pasti kelihatan, ya. Dan ini kata Dr. Tifa, ya, 375.000 lebih lulusan UGM, tidak ada satupun yang stempelnya berada di belakang foto pemilik ijazah, ya. Semua ijazah, capnya atau stempelnya di depan foto pemilik ijazah. Ini di akunnya sudah ditulis begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa dipastikan ini adalah ijazah palsu atau bajakan belangko ijazah, atau orang menyuri ijazahnya orang lain, atau mungkin bahkan membunuh pemilik ijazah itu, mungkin loh ya, saya tidak memastikan. Kemudian ijazahnya diambil dan kemudian direkayasa untuk menempatkan foto seperti itu, ya, dan itu pun kelihatan bukan fotonya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.